Bayangkan Anda memiliki sebuah toko yang sangat laris. Catatan penjualan Anda menunjukkan angka miliaran rupiah, tapi ketika Anda melihat laci kas, ternyata kosong. Mengapa? Karena sebagian besar pelanggan membayar dengan janji atau piutang. Nah, masalahnya adalah apakah semua janji itu pasti ditepati? Di dunia nyata, tidak selalu. Inilah alasan mengapa pencadangan piutang bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan benteng pertahanan agar laporan keuangan kita tetap jujur dan wajar. Tanpanya, kita seperti berjalan di atas es tipis, terlihat kokoh di permukaan, namun rapuh di bawahnya. Hari ini, mari kita bedah bagaimana cara menjaga kewajaran tersebut. Teman-teman, bayangkan kita menjalankan sebuah bisnis. Di atas kertas, semua tampak hebat karena banyak produk yang laku terjual secara kredit. Tapi, ada satu kenyataan pahit dalam dunia bisnis. Tidak semua janji bayar itu akan ditepati. Disinilah prinsip konservatif berperan. Pencadangan piutang bukan sekadar hitung-hitungan persentase di atas meja kerja. Ini adalah cara kita bersikap jujur pada diri sendiri dan investor. Tanpa pencadangan, laporan keuangan kita bisa menipu. Aset lancar terlihat sangat besar, padahal sebagian darinya mungkin hanya angka kosong yang tidak akan pernah cair menjadi kas. Jadi, kita membuat cadangan bukan karena pesimis, tapi untuk memastikan laporan keuangan kita mencerminkan kenyataan yang sebenarnya, bukan sekadar harapan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat peta jalan pembelajaran kita hari ini. Ada 5 tujuan utama yang ingin kita capai agar pemahaman kita tentang pencadangan piutang menjadi utuh. Pertama, kita akan mendalami konsep dasar pencadangan piutang itu sendiri. Mengapa ini bukan sekadar angka di laporan? Kedua, kita akan membedah prinsip akuntansi konservatif. Ini adalah fondasi mengapa kita harus bersiap untuk skenario terburuk dalam piutang. Ketiga, kita akan melakukan analisis dampak. Kita akan melihat bagaimana pencadangan ini memengaruhi kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Keempat, kita akan belajar membedakan laporan keuangan yang menggunakan pencadangan dengan yang tidak. Di sini kita akan melihat perbedaan kontras pada nilai aset yang disajikan. Dan terakhir, poin kelima, kita akan masuk ke sisi teknis, yaitu jurnal akuntansi. Kita akan mempraktikkan bagaimana mencatatkan setiap transaksi pencadangan ini dengan tepat dan akurat ke dalam sistem pembukuan. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan kita yang pertama, yaitu memahami apa sebenarnya pencadangan piutang itu. Sederhananya, pencadangan piutang adalah langkah perusahaan untuk menyisihkan sebagian nilai piutang yang kita duga tidak akan pernah kembali. Tujuannya satu, agar laporan keuangan kita menjadi lebih realistis dan tidak memberikan harapan palsu. Hal ini didasari oleh prinsip konservatisme akuntansi. Dalam dunia akuntansi, kita diajarkan untuk lebih waspada. Kita harus mengantisipasi potensi kerugian lebih awal dan sangat dilarang untuk melebih-lebihkan nilai aset yang kita miliki. Sebagai gambaran nyata, bayangkan perusahaan kita memiliki piutang sebesar 100 juta rupiah. Jika berdasarkan pengalaman atau data historis kita memperkirakan ada 5% yang kemungkinan besar tidak tertagih, maka kita tidak boleh mengaku punya aset 100 juta secara utuh. Kita perlu membuat cadangan sebesar 5 juta rupiah. Pemahaman dasar inilah yang akan menjadi pijakan kita sebelum nanti kita belajar lebih dalam mengenai metode hitungannya, cara menjurnalnya, hingga melihat dampaknya secara langsung pada laporan keuangan perusahaan. Sekarang mari kita masuk ke sisi teknis mengenai bagaimana perusahaan menghitung estimasi piutang tak tertagih. Metode pertama yang kita pelajari adalah metode persentase penjualan. Metode ini sangat praktis karena kita menghitung cadangan kerugian berdasarkan persentase tertentu dari total penjualan kredit. Logikanya, semakin besar penjualan kredit, semakin besar pula risiko gagal bayarnya. Mari kita lihat contohnya. Jika total penjualan kredit perusahaan mencapai 200 juta rupiah dan kita mengestimasi ada 2% yang tidak tertagih,
maka nilai cadangannya adalah 4 juta rupiah. Untuk pencatatannya, kita cukup mendebit akun beban kerugian piutang dan mengkredit akun cadangan kerugian piutang masing-masing sebesar 4 juta rupiah. Dengan begitu, laporan keuangan kita tetap terjaga akurasinya. Metode kedua yang jauh lebih mendalam adalah metode umur piutang atau yang biasa kita sebut sebagai aging schedule. Di sini kita tidak menyamaratakan semua piutang, melainkan mengelompokkannya berdasarkan berapa lama tagihan tersebut sudah menggantung. Logikanya sangat sederhana. Semakin lama sebuah piutang menunggak, semakin tinggi pula risiko bahwa piutang tersebut tidak akan pernah terbayar. Bisa kita lihat di tabel klasifikasi ini. Piutang yang baru berumur 0 sampai 30 hari masih memiliki risiko yang rendah. Namun, perhatikan saat umur piutang sudah melewati 90 hari, risikonya melonjak menjadi sangat tinggi. Dengan memetakan umur tagihan seperti ini, perusahaan bisa membuat estimasi cadangan kerugian yang jauh lebih akurat dan tepat sasaran.